Kisruh gagal bayar koperasi sifat pinjam Indosuria berakhir setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyetujui proposal perdamaian pengembalian uang nasabah. Indosuria bisa mengembalikan uang para nasabah secara bertahap dengan prioritas lansia dan yang menderita sakit keras. Kisruh gagal bayar koperasi simpan pinjam Indosuria menemui titik terang. Proposal perdamaian yang diajukan pihak Indosuria disetujui oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum rencana perdamaian koperasi simpan pinjam Indosuria Cipta dalam PKPU bertanggal 8 Juli 2020 yang diajukan oleh termohon PKPU koperasi simpan pinjam Indosuria Cipta dalam PKPU membebas tugaskan tim mengurus sebagai pengurus PKPU koperasi simpan pinjam Indosuria Cipta dalam PKPU, menghukum termohon PKPU selaku debitur dan seluruh kreditur-krediturnya untuk dan mematuhi serta melaksanakan isi perdamaian tersebut. Dengan putusan ini, KSP Indosuria dapat mengembalikan uang para nasabah secara bertahap. Posko pendaftaran telah dibuka untuk melayani nasabah. Bagi nasabah yang tak bisa datang, dapat melakukannya secara online. Posko untuk kita menampung orang-orang yang lanjut usia sama yang sakit, yang very urgent condition. Meski dilakukan secara bertahap, sejumlah nasabah mengaku puas karena peluang untuk menerima kembali uang mereka telah terbuka lebar. Kalau buat saya prinsipnya adalah bagaimana bisa cepat balik itu aja, untuk sudah tua, buat pensiun, buat berobat. Proposal perdamaian ini disetujui oleh mayoritas nasabah. Dalam proposal tersebut terdapat jadwal yang telah disepakati dan akan dipatuhi KSP Indosuria. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Jenderal polisi yang menjadi korban Joko Chandra bertambah setelah sebelumnya Kapolri mencopot Kabiro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Kali ini Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dicopot dari jabatannya. Kepala Divisi Hubungan Internasional Irjen Napoleon Bonaparte dicopot dan dimutasi sebagai analis kebijakan utama Polri. Napoleon diganti oleh Brigjen Yohanes Asadoma yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Sekretaris Interpol Indonesia NCB, Brigjen Nugroho Slamet Wibowo, juga dicopot dan dipindahkan dari kursinya. Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan, dugaan pelanggaran mengenai Red Notice buronan kelas kakap Joko Chandra kini ditangani oleh Propam Mabes Polri. Tentunya tetap meminta keterangan ya, karena kita berkaitan dengan etik ya, kode etik dan disiplin. Jadi kita akan memberikan keterangan kepada ZNCB ya, ZNCB itu. Nah, inilah yang ditemukan oleh Propam bahwa ada kewenangan yang seharusnya itu dilaporkan kepada pimpinan, dia tidak melaporkan di sana. Makanya kita kenakan kode etik ya di sana gitu. Dan tentunya ya namanya surat menanyakan berkaitan dengan red notice itu adalah dari penyidik yang mengajukan, itu seharusnya menanyakan itu. Dan pengangkatan dalam jabatan. Sebelumnya, Kamis 16 Juli, Kabareskrim Polri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo memimpin upacara pelepasan jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Pencopotan jabatan dilakukan oleh usai Prasetyo dinyatakan bersalah menerbitkan surat jalan untuk buronan Joko Chandra. Dalam upacara tersebut, Prasetyo Utomo tidak hadir. Ia jatuh sakit karena tensi tinggi dan dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menegaskan pencopotan merupakan komitmen Polri menjaga marwah institusi dengan menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Laporan dan kembali ke tempat.